Kembali lagi bersama Kakak Kena dan Kak Dorcas. Kakak berdua ingin tanya kabar adik-adik yang lagi di rumah. Apa kabarnya hari ini? bersama Yesus. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kakak percaya adik-adik semuanya dahsyat dan luar biasa. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mengajak adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menolong menyertai kami setiap waktu. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu agar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pasti adik-adik punya teman yang selalu melakukan kesalahan terhadap kamu. Apa ya yang Allah ingin kamu lakukan terhadap teman yang selalu melakukan kesalahan terhadap kamu? Nah, lewat ayat hafalan kita hari ini kamu akan tahu. Ayat hafalan kita terambil dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Kakak akan membacakan. Adik-adik masih ingat kan cara membacanya? Dari alamat, isi, kembali ke alamat. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik untuk membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Sekali lagi adik-adik. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Adik-adik, kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Artinya Allah ingin kamu harus tetap sabar dan setia ketika teman kamu membuat kamu marah. Allah ingin kamu mengampuni. Mengampuni artinya kamu memaafkan, kamu melupakan kesalahan yang ia pernah lakukan kepadamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, artinya bahwa Allah telah mengampuni dosamu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ia telah menanggung hukuman yang seharusnya kamu dan kakak tanggung. Nah, sekarang kakak mengajak adik-adik kita membacanya sekali lagi. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Bagi kamu yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu karena kamu masih hidup di dalam dosa. Hari ini kamu sudah mendengar bahwa Allah telah mengampunimu lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamatmu. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada hal yang harus kamu lakukan, yaitu kamu harus berterima kasih karena Allah telah mengampuni dosamu, dan kamu harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Sekarang kakak mengajak adik-adik kita membacanya sekali lagi. Efesus 4 ayat
32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Kakak mengajak adik-adik, kita akan membaca, menghafal sambil bermain. Oke, ikuti gerakan Kak Dorcas. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Yes, sekarang kita bertepuk tangan. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Oke adik-adik, ayat hafalannya kamu bisa menghafalnya sepanjang minggu ini. Wah, ketika ada temanmu yang berbuat salah kepadamu, apa yang kamu lakukan? Kamu simpankah kesalahan temanmu itu? Atau kamu berkata, tidak, aku akan memaafkannya. Itu baik. Tetapi sering sekali kamu, saya, dan semua orang menyimpan dendam kepada orang lain. Apa itu dendam? Yaitu menyimpan perasaan tidak senang terhadap orang lain. Menurutmu ia berbuat salah kepadamu. Saat mereka mengejekmu, saat mereka melupakan hari ulang tahunmu, atau saat mereka mengatakan hal yang tidak benar tentangmu. Mungkin kamu berpikir bahwa aku harus membalas mereka, itu tidak apa-apa. Ingat, Allah tidak menghendaki hal itu terjadi. Karena apa? Di dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan bahwa kamu harus sabar. Sabar artinya apa? Kamu tidak membalas atau menyakiti orang yang menyakiti hatimu. Ingat, dendam menyebabkan kamu menolak mengampuni orang lain, walaupun Allah sudah mengampuni. Alkitab menunjukkan kepada kita salah satu murid Yesus mengajukan pertanyaan mengenai mengampuni. Tetapi sebelumnya kita belajar, kita berdoa. Kamu bisa ikut kakak sambil berdoa, membaca di dalam Mazmur 85
86 ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 86 ayat 5. Adik-adik, kamu bisa baca dan mengikuti kakak ya. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sekali lagi, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami menjadi seperti-Mu. Amin. Adik-adik, suatu hari Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Sampai berapa kali Guru, aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Apakah hanya sampai 7 kali?" Adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa 7 kali tidak cukup, melainkan 70 kali 7 kali dalam sehari. Artinya apa? Berbanyak, yaitu ada 490 kali. Wah, Yesus sebenarnya berkata tidak ada batas untuk mengampuni seseorang. Untuk menolong Petrus memahami kebenaran penting ini, Tuhan Yesus menyampaikan suatu cerita. Dengarkan ya. Tuhan Yesus mulai bercerita bahwa ada seorang hamba. Ia mempunyai utang kepada tuannya atau raja. Utangnya itu sangat besar, kalau dihitung itu bisa 9 miliar banyaknya. Wah, lalu saat itu ketika raja itu melihat utang orang itu, ia berkata bahwa penjarakan dia, bahkan keluarganya. Bahkan dikatakan adik-adik, ia pun menjual keluarganya pun tidak akan cukup untuk melunasi utangnya kepada raja. Wah, lalu orang itu atau pelayan itu, ia datang kepada raja memohon, "Raja, ampunilah aku akan membayar utangku. Tolonglah, ampunilah aku." Adik-adik, raja ini ia berbaik hati. Lalu ia melepaskan orang itu dan ia mengampuni kesalahan utang orang itu, ia melupakannya. Wah, betapa senangnya ya. Pelayan itu kini utangnya sudah dilupakan oleh sang raja. Lalu adik-adik, pelayan ini pun ia keluar dan ia bertemu dengan seorang yang punya utang kepadanya. Wah, apa yang dia lakukan? Ia berkata, "Bayar utangmu." Lalu pelayan yang kedua ini berkata, "Maafkan aku masih belum punya uang." Tahu berapa utang orang itu? Tidak sebanding dengan utang pelayan yang pertama kepada raja, hanya 200.000. Tetapi pelayan yang pertama ini, ia mengambil kerah baju orang itu. Dia bilang, "Kamu harus membayarnya sekarang." Walaupun orang itu pun sudah memohon kepadanya, tetapi tetap pelayan ini tidak mau melepaskan utang orang ini. Lalu ia memenjarakannya. Adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus berkata bahwa raja mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh orang untuk memanggil pelayan yang pertama. Apa yang terjadi? Ia berkata, orang ini harus dihukum. Karena apa? Mungkin raja tidak senang karena ia berpikir, "Aku sudah mengampuni kamu, tetapi kenapa kamu tidak mengampuni orang yang lain atau melepaskan atau membebaskan utang temanmu?" Wah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajar Petrus, janganlah seperti itu. Bersedialah mengampuni berulang kali.
Sebelum kamu menerima Tuhan Yesus, adik-adik tahu bahwa kamu adalah orang berdosa. Kamu layak menerima hukuman daripada Tuhan Yesus. Seperti ketika kamu berbohong, mengejek temanmu, atau bahkan ketika kamu tidak melepaskan kesalahan orang lain. Ingat, kamu telah berbuat dosa dan pantas dihukum. Tetapi Allah mengasihimu. Ia tidak mau kamu dihukum. Oleh sebab itu, Ia mengirim anak satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk mengampuni dosamu. Karena Allah begitu mengasihimu, Ia menggantikanmu di atas kayu salib. Alkitab katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, Allah telah mengampuni dosamu karena Ia begitu mengasihimu. Karena bagi Allah, kamu adalah ciptaan yang sangat istimewa daripada ciptaan yang lainnya. Oleh sebab itu, Allah mau kamu mengampuni orang lain. Mengampuni adalah membuang perasaan tidak senang terhadap seseorang yang menurutmu telah bersalah kepadamu. Masih ingat ke ayat hafalan hari ini di dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, bagaimana caranya kamu bisa membuang perasaan tidak senang terhadap orang lain? Yaitu pertama, ingatlah akan pengampunan Allah. Allah telah mengampunimu dengan mengirimkan anaknya mati atas dosa kamu. Kedua, jangan senantiasa memikirkan kesalahan-kesalahannya. Kalau ada orang yang berbuat salah kepadamu, kamu jangan, dia terus berbuat salah, dia terus berbuat salah. Allah tidak menghendaki itu. Dan ketiga, yaitu lakukanlah yang baik terhadap seseorang yang menyakitimu. Itu tidak gampang, tetapi Allah Roh Kudus akan menolongmu untuk tetap bisa mengampuni orang yang lain. Kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mau kamu mengampuni orang lain. Kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin kamu berpikir kamu telah memaafkan orang lain, tetapi belum sepenuhnya. Karena apa? Karena kamu masih tinggal di dalam dosa. Hari ini kamu bisa menerima pengampunan daripada Allah, sehingga kamu bebas dari dosamu dan kamu mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Di dalam firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu menjadi anak Allah dan kamu layak datang ke tempat di mana Allah ada di surga suatu hari nanti. Karena apa? Karena kamu salah satu keluarga Allah. Allah mengubahmu dari dalam hatimu sehingga kamu mampu mengampuni orang lain. Maukah kamu hari ini percaya dan menerima Tuhan Yesus? Tundukkan kepala, kakak ajak kamu semua berdoa. Adik-adik, mungkin ada temanmu yang berbuat salah kepadamu. Hari ini lepaskanlah pengampunan untuknya, karena Allah mau kamu melakukan yang hal itu. Kamu bisa berdoa dan minta Tuhan menolongmu untuk mengampuni orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih
Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Bersyukur karena Engkau mengampuni kami, membayar dosa kami. Tuhan, hari ini kami belajar untuk melepaskan kesalahan orang lain. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami bisa mengampuni orang yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan. Bagi adik-adik yang hari ini sudah mendengar firman-Mu, berkati dan tolong mereka. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik yang ada di rumah yang sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap berdoa. Sampai jumpa. Dah.